Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 mata kuliah penggalian data. Di sini kami akan memberikan tutorial clustering pada WK menggunakan metode Simple K-Means. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Feby Sarawati dengan NIM 10191029, yang kedua ada Nadira Aprilia NIM 10191063, yang ketiga ada Reza Zakaria dengan NIM 10191070, yang keempat ada Rifki Subarja dengan NIM 10191072. Sebelumnya, perkenalkan saya Nadira Aprilia dengan NIM 10191063. Sebelum melanjutkan ke tutorial, di sini saya akan menjelaskan apa itu WK. WK merupakan sebuah perangkat lunak yang menerapkan berbagai algoritma machine learning untuk melakukan beberapa proses data mining. WK sendiri memiliki beberapa fitur, yaitu classification, clustering, regression, association rules, visualization, and data processing. Adapun metode yang akan kami gunakan di sini yaitu adalah clustering, di mana clustering adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster atau kelompok sehingga data dalam satu cluster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar cluster memiliki kemiripan yang minimum. Kita langsung saja lanjut ke tutorial. Pada WK sendiri telah tersedia beberapa algoritma yang dapat kita gunakan untuk melakukan analisa data. Adapun data yang kami gunakan berasal dari Kaggle.com yang berjudul Netflix Original Films dan IMDb Scores, di mana dataset ini terdiri dari berbagai macam film Netflix dan skor IMDb-nya. Untuk filenya sendiri bisa langsung di-download. Di sini saya sudah mendownload dataset yang akan kita gunakan, yaitu ada Netflix Originals. Bisa kita langsung open di aplikasi WK. Di sini kita bisa klik Explorer. Langsung open file saja. Baru cari data yang akan kita gunakan. Ini datanya Netflix Original.csv, langsung di open. Di sini terjadi error dikarenakan data WK sendiri tidak bisa menerima sumber data dari luar. Maka solusinya yaitu mengkonvert file tersebut terlebih dahulu. Kita dapat mengkonvert file tersebut menggunakan web csvlin.io. Bisa langsung masukkan filenya saja. Setelah filenya udah masuk, langsung validate aja. Kemudian nanti mengunduh file yang sudah di-convert. Di sini saya sudah mendownload file yang sudah di-convert dan diberi nama Netflix. Bisa langsung kita open saja. File yang sudah di-convert, open. Bisa dilihat, jadi di sini datanya sudah muncul dan terdiri ada beberapa data, ada title, genre, premiere, runtime, IMDb score, dan language. Di sini data yang akan kita gunakan yaitu clustering. Jadi untuk title dan premiere dapat kita remove saja. Nah, data yang akan tersisa yaitu ada genre, runtime, IMDb score, dan language. Dapat dilihat di sini untuk data uniknya masih banyak, yaitu sebanyak 115. Ini akan mempersulit untuk membaca datanya. Maka di sini kita akan menggunakan 5 data saja terbanyak dengan cara menggunakan filter, yaitu klik saja filter, unsupervised, instance, dan remove frequent values.
Kemudian klik lagi remove frequent values-nya untuk mengatur data-data yang ada. Terus atributnya kita ganti jadi 1. Dan num values-nya ini adalah berapa banyak data yang mau diambil. Tadi kita akan mengambil 5 data terbanyak di sini. Kemudian oke. Langsung klik apply. Nah, di sini data uniknya udah berubah menjadi 5, di mana untuk data terbanyak 5 yaitu ada dokumentari, trailer, komedi, drama, dan romantic komedi. Dan untuk data yang lainnya ini bakalan dihapus. Kemudian kita langsung save saja file yang sudah diubah. Netflix, kita beri nama Netflix 1.js. Kemudian save saja. Ini kita bisa buka kembali file yang sudah kita simpan tadi. Ini sudah kita ubah Netflix 1.js. Kita open. Nah, di sini bisa dilihat untuk datanya sudah lebih rapi. Dan kita akan menggunakan clustering, maka di sini kita bisa mengklik cluster. Dan ini adalah halaman untuk cluster. Selanjutnya kita bisa memilih metode cluster yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan metode simple k-means. Simple k-means sendiri atau k-means clustering merupakan pengelompokan data dengan sistem partisi, di mana metode cluster analisis non-hierarki ini mempartisi objek yang ada ke dalam satu atau lebih cluster atau kelompok objek berdasarkan karakteristiknya, sehingga objek yang mempunyai karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu cluster yang sama, dan objek yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam cluster yang berbeda. Kemudian kita bisa klik lagi simple k-means-nya. Opsi yang akan kita ubah yaitu 6 cluster atau jumlah pengelompokan datanya. Di sini kita akan menggunakan 6 pengelompokan data. Kemudian tekan OK. Terus di sini kita harus memastikan untuk store cluster for visualization-nya dapat tercentang. Di sini kenapa harus tercentang? Karena kita akan menampilkan hasil visualisasinya. Berikut data clusternya udah muncul, di mana ini ada pengelompokan dari 357 data dengan atributnya ada 4, yaitu genre, runtime, IMDb scores, dan language. Untuk hasil pengelompokannya, yaitu di sini ada, tadi kita memasukkan 6 cluster dan clusternya dimulai dari 0, jadi ada clusternya ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, ada 6 pengelompokan data. Jadi data ini nantinya dapat digunakan sebagai acuan strategi para pembuat film di Netflix untuk membuat film mereka dengan menggunakan skor IMDb-nya dan karakteristiknya berdasarkan hasil cluster ini. Dari data ini dapat dilihat untuk skor tertingginya diperoleh oleh cluster nomor 2 dengan total IMDb skor 70432 dengan genre documentary dan runtime-nya 821854 dengan bahasa Inggris. Kemudian jika kita ingin melihat hasil visualisasinya, kita bisa klik di simple k-means-nya, terus visualis cluster assessment. Di sini udah terlihat untuk hasil data dari cluster yang sudah kita lakukan, dan untuk sumbu S dan sumbu Y-nya dapat kita ubah. Misalnya kita akan menampilkan hasil cluster dari IMDb score. Nah, di sini dapat dilihat memang data yang paling banyak yaitu ada di cluster kedua. Dan untuk dapat melihat memperjelas data-datanya, kita bisa
Pemfilternya di sini bisa untuk memberi jarak pada data-data yang ada. Nah, kita bisa lihat di sini data-data berdasarkan klaster dari klaster 0 sampai klaster 5. Kalau tadi ini kita memilih berdasarkan IMDb score, maka di sini kita bisa memilih berdasarkan genre. Nah, untuk genre sendiri yang paling tertinggi yaitu adalah documentary. Nah, kita di sini bisa langsung klik datanya juga. Di situ muncul untuk genrenya documentary, terus runtime-nya 100 menit, terus IMDb score-nya 8,2 dengan bahasa Inggris dan cluster 2. Jadi jika kita menekan data-data yang ada pada diagram, maka akan muncul datanya. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan bagi para pembuat film. Jika mereka ingin mendapatkan IMDb score 8,2, maka mereka harus membuat film dengan genre documentary dengan total runtime-nya 107 dan bahasanya Inggris. Kemudian para pembuat film dapat menghindari kira-kira film apa yang memiliki skor IMDb rendah, yaitu kita bisa lihat di sini yang paling rendah itu ada mereka harus menghindari pembuatan film dengan genre trailer dengan bahasanya Spanish dan runtime-nya 81 menit. Nah, ini merupakan IMDb skornya kan IMDb skor terendah. Jadi bagi para pembuat film, mereka dapat mempertimbangkan untuk membuat film dengan melihat beberapa pengelompokan klaster yang sudah dibuat. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Sarakwati, NIM 1019-229 dari kelompok 15 mata kuliah penggalian data. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara clustering pada aplikasi WK dengan menggunakan algoritma simple payment. Baik, sebelum kita mulai tutorialnya, saya mau memperkenalkan dulu apa itu aplikasi WK. Ini dia aplikasi WK. Aplikasi ini merupakan sebuah perangkat lunak yang menerapkan berbagai algoritma machine learning untuk melakukan beberapa proses yang berkaitan dengan sistem temu kembali informasi atau yang biasa dikenal dengan data mining. Dan metode yang akan kita gunakan ini adalah clustering. Clustering sendiri bertujuan untuk mengelompokkan data dengan karakteristik yang sama ke suatu wilayah yang sama, dan data dengan karakteristik yang berbeda ke wilayah yang lain. Di dalam WK ini telah tersedia beberapa metode dan algoritma yang dapat kita gunakan. Untuk tutorial ini, saya menggunakan dataset Netflix Original Film dan IMDb Score yang diambil dari website Kaggle. Jadi dataset ini terdiri dari semua film asli Netflix yang dirilis pada 1 Juni 2021. Selain itu, dataset ini juga mencakup semua film dokumenter dan spesial dari Netflix. Data ini diambil dari halaman Wikipedia yang kemudian diintegrasikan dengan kumpulan data yang terdiri dari semua skor IMDb yang sesuai. Skor IMDb dipilih oleh anggota komunitas dan sebagian besar film telah memiliki 1000 lebih ulasan atau review. Adapun dataset ini berisi ada judul film, genre film, tanggal pemutaran perdana, waktu tayang dalam hitungan menit,
skor IMDb, dan bahasa yang telah tersedia saat ini. Oke, datasetnya bisa langsung di-download dengan klik download. Di sini saya sudah download datasetnya. Yang ini Netflix original. Kemudian kita coba open di aplikasi WK. Kita klik Explorer. Kemudian klik Open File. Pilih di mana folder tempat penyimpanan datasetnya. Jangan lupa untuk tipenya diubah jadi CSV. Nah, ini Netflix original bisa kita open. Nah, di sini terdapat error karena dataset CSV-nya ini harus kita convert dulu. Jadi kita buka website CSV link ini. Di sini kita bisa convert dengan memasukkan link CSV-nya atau bisa upload juga. Di sini kita coba dengan upload file. Kita upload file yang Netflix original tadi. Kemudian kita klik validate. Nah, tadi saya sudah coba untuk nge-convert. Ini dia hasil convertnya. Kita langsung saja buka di aplikasi WK. Kita open file. Kemudian kita buka file yang sudah di-convert tadi. Nah, ini dia tampilannya. Di sini terdapat atribut dari dataset Netflix-nya, ada title, genre, premiere, runtime, IMDb score, dan language. Kemudian di sini data uniknya ada banyak ya, ada 584. Karena data yang digunakan untuk clustering adalah data yang memiliki kemiripan, jadi untuk atribut title dan premiere akan kita remove. Kita bisa klik remove. Nah, di sini jadi atributnya sisa 4, ada genre, runtime, IMDb score, dan language. Kemudian di sini kita ambil 5 data yang paling banyak di antara 115 data. Bisa kita klik filter. Kemudian unsupervised instance, kita pilih yang remove frequent values. Kemudian kita klik sebelahnya yang remove frequent values. Nah, untuk atribut indeksnya ini bisa kita isi dengan indeks 1. Kemudian di sini ada null values, yaitu jumlah data yang akan kita ambil. Kita akan ambil 5 data. Kemudian kita klik OK dan klik apply. Ini dia datanya yang kita ambil tadi, ada 5. Ada documentary, thriller, komedi, kemudian drama, dan romantic comedy. Oke, kemudian ini kita save dulu. Kita pilih tipe filenya CSV, namanya bisa kita ubah. Di sini saya ubah jadi test. Kemudian kita save. Kita buka lagi filenya yang sudah difilter. Ini dia yang test.csv. Kita open. Nah, di sini visualize-nya sudah terlihat lebih rapi ya dari yang sebelumnya. Kemudian kita klik cluster. Ini untuk tampilan clusternya. Kita bisa pilih algoritma cluster yang mau kita gunain. Nah, di sini yang akan saya gunakan adalah simple alignment. Jadi
Simple Kimmin sendiri ini merupakan salah satu metode cluster analisis menghierarki yang untuk mempartisi objek yang ada ke dalam satu atau lebih cluster atau kelompok objek berdasarkan karakteristiknya, sehingga objek yang punya karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu cluster yang sama, dan objek yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam cluster yang lain. Kita klik Simple Kimins, kemudian kita klik yang di sebelahnya, yang Simple Kimins ini. Nah, untuk di sini yang kita ubah adalah num cluster atau jumlah dari pengelompokan atau clusteringnya. Di sini kita coba ada 6. Klik OK. Kemudian cluster modenya kita menggunakan training set, dan jangan lupa dicentang untuk yang store cluster for visualize. Kemudian kita klik start. Nah, ini adalah output clustering dari 357 data dan 4 atribut, yaitu ada genre, runtime, IMDb score, dan language. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah hasil pengelompokannya atau clusteringnya, dimulai dari cluster 0 sampai cluster 5. Jadi hasil clustering ini dapat digunakan oleh para pembuat film Netflix sebagai acuan untuk membuat film ke depannya itu seperti apa, dengan genre seperti apa, durasinya seberapa lama, dan bahasanya menggunakan bahasa apa. Untuk di data ini bisa kita lihat IMDb skornya yaitu pada cluster nomor 2 dengan skor 7,0432. Untuk karakteristiknya yaitu genrenya dokumentari, kemudian runtime atau durasinya itu 82 menit kurang lebih, dan untuk bahasanya yang digunakan yaitu adalah bahasa Inggris. Kita untuk melihat visualize-nya bisa ke kanan, kemudian visualize cluster assignment. Ini untuk tampilan visualnya bisa kita ubah sumbu X dan sumbu Y-nya. Sini saya coba sumbu Y-nya itu IMDb score. Kemudian sumbu X-nya genre. Nah, ini bisa kita lihat untuk sumbu X-nya genrenya, kemudian sumbu Y-nya IMDb score. Untuk yang paling tinggi ini ada di genre dokumenter. Kemudian kita bisa untuk melihat lebih jelasnya, bisa kita geser jumpernya. Nah, ini ya untuk yang paling tinggi bisa kita klik. Untuk skor yang paling tinggi ini ada di genre dokumenter dengan durasi 83 menit, bahasanya bahasa Inggris. Kemudian kita tes untuk sumbu X-nya yang baik. Bisa kita buka yang cluster. Di sini udah terlihat untuk cluster yang memiliki IMDb skor paling rendah yaitu cluster 1. Bisa kita klik. Untuk yang nilai rendah ini genrenya adalah thriller dengan durasi 81 menit menggunakan bahasa Spanish. Kemudian yang paling tinggi yaitu ada di cluster 2 tadi, genre dokumenter. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 15 kelas penggalian data B. Kali ini akan memberikan tutorial mengenai cara clustering menggunakan aplikasi WK. Jadi perkenalkan diri dulu. Pertama, anggota kelompok kami ada Febi Sarawati dengan NIM 10191029, ada Nadira Aprilia dengan NIM 10191063, ada saya sendiri Reza Zakaria dengan NIM 10191070, dan yang terakhir ada Riki Subarja dengan NIM 10191072.
Sebelum masuk ke tutorial, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu WK. Jadi WK sendiri adalah perangkat lunak yang menyediakan alat untuk pemrosesan data, implementasi algoritma machine learning, dan alat visualisasi sehingga dapat membantu mengembangkan teknik machine learning dan menerapkannya pada masalah data mining di dunia nyata. Nah, metode clustering sendiri adalah metode pengelompokan data berdasarkan kemiripan atribut dari data-data tersebut. Oke, jadi data yang akan kita gunain pada tutorial kali ini adalah data yang kita ambil dari Kaggle.com yang berjudul Netflix Original Films and IMDb Score. Mungkin datanya bisa aja langsung di-download. Nah, saya sudah mendownload datanya terlebih dahulu, akan berbentuk zip. Kita coba ekstrak. Oke, nah datanya sudah muncul dalam format CSV. Kita coba buka datanya. Oke, datanya sudah bisa terlihat dan muncul data-data dari Netflix Original sendiri. Kita tutup, kita coba buka pada aplikasi WK. Nah, pastikan aplikasi WK sudah terinstall dengan benar. Jadi kita buka Explorer-nya. Oke, dashboard Explorer-nya sudah terbuka. Kita bisa tutup aja yang dashboard utamanya. Nah, di sini kita bisa langsung buka dulu filenya terlebih dahulu, file yang sudah kita download tadi. Kita arahkan filenya, kita ada di sini. Kita buka, kita mau datanya CSV. Nah, ketika saya buka ini, apa yang terjadi selanjutnya akan muncul error. Nah, karena WK sendiri tidak bisa langsung membuka data yang biasa kita buka ambil dari sumber luar. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah pertama kita menggunakan website yang namanya CSVLin, dimana CSVLin ini bakalan memvalidasi file CSV kita dan memperbaikinya untuk bisa dibuka di WK. Kita langsung buka filenya. Kita tunggu uploadnya untuk selesai. Oke, kita sudah selesai, tekan validate. Oke, datanya sudah selesai di-convert. Kita download aja standard CSV-nya. Kita save file. Terus kita taruh aja di folder yang sama biar enak. Oke, sekarang kita buka lagi dashboard WK-nya. Terus kita gunain file yang tadi sudah kita convert ini. Nah, sekarang filenya sudah berhasil kita import ke dalam WK-nya. Ini tadi ada atributnya, ada title, ada genre, ada premier, runtime, IMDb score, dan language atau bahasanya. Jadi karena kita ingin menggunakan clustering untuk datanya, jadi data-data yang tidak memiliki kemiripan kita bisa hilangkan saja, seperti title sama premiernya kita bisa centang, terus kita tekan tombol remove. Nah, jadi data yang kita gunakan ini adalah genre, runtime, IMDb score, dan language saja. Nah, ketika kita lihat di sini datanya bisa muncul dari data-data genrenya, runtime-nya, score-nya, sama bahasanya. Nah, kalau kita ngeliat di sini genrenya, di sini ada data 115 data yang unik. Nah, nanti itu bakalan cukup sulit dilihat saat divisualisasi, maka kita bakalan gunain 5 data yang terbanyak saja sesuai genrenya. Bagaimana? Kita tekan tombol choose filter, terus filter unsupervised, instant, terus kita pilih yang remove frequent values. Oke, selanjutnya kita tekan lagi bagian remove frequent values-nya, atribut indeksnya karena kita ingin sesuai dengan genre, jadi kita indeksnya kita ubah jadi 1 karena genrenya di indeks 1 atau pertama. Terus num values-nya ini adalah berapa banyak data terbanyak yang ingin kita pilih. Kita bisa pilih aja 5. Oke, terus kita apply. Nah, selanjutnya kalau kita bisa melihat di sini data genrenya, data uniknya kita bisa melihat hanya tersisa 5 dan data yang lainnya kita telah hapus. Nah, selanjutnya kita save terlebih dahulu filenya yang sudah kita ubah namanya misalkan jadi
pasting, terus kita pastikan filenya jadi CSV, kita save, lalu kita open file yang tadi. Nah, data yang ini, nah jadi datanya sudah terlihat lebih rapi dan lebih enak dilihat. Untuk data genrenya, di sini kita gunain 5 genre aja: documentary, thriller, komedi, drama, dan romantic comedy. Nah, untuk memulai proses clustering, kita bisa pindah ke tab cluster sekarang. Nah, oke, jadi kita di sini sudah ada di tab cluster. Di sini kita bisa mulai tahap clusteringnya. Pertama, kita pilih dulu metode cluster yang akan kita gunakan. Nah, metode clusternya ada lumayan banyak, dan yang kita gunakan adalah simple k-means. Jadi simple k-means sendiri adalah salah satu algoritma analisis cluster non hierarki, di mana analisis cluster merupakan alat tadi untuk mengelompokkan data berdasarkan variabel dan fitur yang tersedia. Nah, jadi tujuan dari k-means sendiri untuk mendapatkan kelompok data dengan memaksimalkan kesamaan karakteristik dalam cluster dan memaksimalkan perbedaan antara clusternya. Lalu algoritma k-means clustering sendiri mengelompokkan data berdasarkan jarak antara data terhadap titik centroid cluster yang didapatkan melalui proses berulang. Titik centroid sendiri itu bisa diambil sebagai titik tengah atau means dari masing-masing clusternya. Selanjutnya kita bisa tekan dulu ini clusternya. Nah, di sini ada option-option untuk algoritmanya sendiri. Nah, yang bakalan kita ubah di sini adalah 6 clusternya. Maksudnya kita menentukan jumlah k-nya atau menentukan jumlah cluster yang bakalan kita gunain. Kalau datanya terlalu sedikit, maka karakteristiknya bakalan terlalu mirip. Nah, kalau terlalu banyak, karakteristiknya bakalan terlalu beda. Nah, yang dimana output tersebut masing-masing kurang informatif. Jadi kita harus bisa menentukan cluster yang sekiranya informasi yang disampaikan itu berguna. Kita pilih aja 6. Oke, selanjutnya kita use training set, lalu pastikan store cluster for visualization-nya tercentang karena kita bakalan ngelakuin visualisasi nantinya. Kita langsung tekan start. Nah, jadi datanya sudah, hasil clusternya bisa kita lihat di kanan. Nah, datanya apa? Jadi kita bisa melihat di sini hasil clustering sudah berhasil memisahkan antara 357 data dengan 4 atribut. Itu ada genre, ada runtime, IMDb score, dan language. Sini adalah starting point-nya. Lalu di sini kita bisa melihat hasil dari final clusteringnya. Sini kita kalau kita melihat clusternya di sini ada 6 cluster yang dimana sesuai dengan apa yang kita pilih tadi. Dimulai dari cluster nomor 0, nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, jadi data apa yang bisa kita lihat di sini? Jadi sebenarnya data cluster ini bisa menentukan segmentasi dari kemiripan data, di mana data tersebut bisa digunain jadi bahan pertimbangan akan strategi. Kalau dalam studi kasus kita ini, produser film Netflix atau pembuat filmnya untuk menentukan film yang akan mereka buat. Misalkan kalau kita melihat di sini, IMDb score-nya tertinggi dicapai oleh rata-rata dari cluster nomor 2 dengan jumlah 7.0432. Nah, kalau misalkan produser Netflix ingin membuat film dengan IMDb score tinggi, maka bisa ngikutin karakteristik ini. Misalkan genrenya apa? Genrenya documentary dan bahasanya Inggris. Nah, untuk bisa melihat lebih lanjut, kita bisa visualisasi aja dengan klik kanan result list di bagian kiri, terus visualize cluster assignment. Nah, di sini kita bisa melihat hasil visualisasi dari clusternya sendiri. Di sini kita bisa lihat kita bisa ganti sumbu X dan sumbu Y-nya menyesuaikan apa yang ingin kita lihat. Mungkin sumbu Y-nya kita ubah dari IMDb score untuk melihat skornya, terus kita melihat hasil clusteringnya. Di sini hasil clustering yang sudah terjadi. Kalau kita bisa lihat cluster nomor 2 di sini bisa mencapai IMDb score tertinggi. Nah, rata-ratanya juga nilai tengahnya bisa kita ambil yang di sini bisa tertinggi tadi. Kalau datanya kurang jelas dilihat, kita bisa scroll ke kanan jitternya, atau jitter ini memberikan spasi atau jarak antara data biar bisa dilihat lebih jelas. Seperti ini. Terus kita bisa ganti sumbu X-nya, misalkan sesuai genrenya. Nah, sini jadi datanya misalkan tadi jika ingin membuat film misalkan dokumenter, jadi bisa ngeliat kalau mau
IMDb skornya tinggi, bisa ngikutin karakteristik berikut: dokumenter, Inggris, terus runtime-nya 83 menit. Nah, misalkan produser film Netflix ingin membuat film komedi untuk mendapatkan skor yang rendah, bisa menghindari karakteristik ini, membuat genrenya komedi, terus runtime-nya 112 menit, lalu bahasanya bahasa Turki, atau bisa kita bilang di sini sebenarnya bisa diartikan filmnya film dari Turki. Jadi film Netflix bisa menghindari karakteristik ini untuk mendapatkan IMDb skor rendah. Nah, data yang lainnya bisa berdasarkan atribut-atribut yang tersedia, misalkan runtime, ini waktu berjalan filmnya, lalu bahasanya juga. Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang, misalkan kalau atributnya terlalu banyak yang unik, untuk dilihatnya juga lumayan sulit. Seperti ini bahasanya tadi kita tidak bersihkan, jadi sulit untuk dilihat secara langsung. Kita harus menekan terlebih dahulu datanya untuk memunculkan data tersebut. Itu kenapa tadi kita membersihkan genrenya, jadi bisa lebih enak dilihat. Ya, mungkin cukup sampai di situ tutorial pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Subarja dengan NIM 10191072 dari kelompok 15 kelas B penggalian data. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengclustering data dengan menggunakan algoritma Simple K-means. Di sini kita akan menggunakan aplikasi WK. Untuk aplikasi WK yang digunakan, versinya bebas saja. Dan di sini saya menggunakan versi 3.8.5. Setelah berhasil mendownload aplikasi WK, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu WK. WK merupakan aplikasi untuk mengolah data mining yang dimana berisikan koleksi dari perangkat visualisasi dan algoritma untuk analisis data dan predictive modeling. Sedangkan untuk metode yang akan kita gunakan yaitu clustering. Clustering merupakan pengelompokan data yang dimana ketika ada data yang memiliki sebuah nilai yang sama, maka akan disatukan menjadi satu kelompok yang sama. Sini kami akan melanjutkan langkah-langkahnya, yaitu mencari dataset atau menyediakan dataset. Untuk mencari datasetnya sendiri, di sini kami menggunakan dataset dari kaggle.com. Nah, kaggle.com sendiri merupakan website penyedia dataset terlengkap dan terupdate. Nah, untuk dataset sendiri, teman-teman bisa cari sesuai judul atau sesuai data yang teman-teman inginkan. Di sini kami menggunakan Netflix Original Films dan IMDb Scores. Nah, untuk data Netflix sendiri, di sini ada beberapa penjelasan atau sedikit penjelasan dari dataset Netflix. Yang pertama, datasetnya ini rilis dari tanggal 1 Juni 2021 yang dimana memiliki beberapa atribut yaitu title, genre, original, runtime in minutes, IMDb, dan language. Dan jika teman-teman scroll ke bawah lagi, teman-teman bisa melihat datanya langsung di website sebelum mendownloadnya. Jadi di sini teman-teman bisa mencari data sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah, di sini untuk dataset sendiri bernama Netflix Original dengan format CSV. Nah, di atas ini ada detailnya, yaitu atribut title, genre, premiere, dan lain-lain. Nah, untuk data yang di bawah ini merupakan data-data dari Netflix Original sini. Dan di sini ada 584 data yang unik dari Netflix Original. Setelah berhasil download, teman-teman akan berhasil download dengan format .zip. Setelah berhasil download, nanti teman-teman langsung mengekstrak archive.zip-nya. Setelah itu nanti teman-teman muncul satu data.csv yaitu Netflix Original. Kemudian sebelum teman-teman menjalankannya di aplikasi WK, teman-teman harus mengecek atau memvalidasi data CSV-nya menggunakan CSV-lin. Teman-teman bisa buka websitenya yaitu csvlin.io. Di sini kegunaan CSV-lin ini merupakan dia jadi melakukan pengecekan untuk data-data yang berada di CSV-nya per setiap barisnya. Misalnya ada warning, error dari datanya, nanti bakal kedeteksi atau divalidasi dari CSV-lin ini. Untuk memvalidasinya, teman-teman bisa browse langsung ke file teman-teman. Kemudian teman-teman bisa pilih Netflix Original.
kemudian open. Setelah berhasil membuka filenya, teman-teman bisa langsung klik tombol validate yang ada di bawah. Nanti otomatis sistemnya akan mengecek setiap barisnya yang berada di Netflix originals.csv. Nanti setelah berhasil melakukan pengecekan atau validate, teman-teman diarahkan ke halaman validation result. Nah, di sini udah terlihat validation resultnya. Di sini ada 0 error, 1 warning, dan 1 message. Nah, setelah berhasil melakukan validasi, teman-teman bisa download filenya, download standardized CSV. Jadi kegunaannya di validasi ini ada di aplikasi WK itu harus melakukan convert atau validasi CSV. Misalnya teman-teman belum mengkonvert atau memvalidasi CSV-nya, dari aplikasi WK sendiri itu tidak bisa membuka datasetnya. Jadi diwajibkan untuk melakukan CSV link ini. Setelah berhasil mendownload file validasinya, kembali lagi ke aplikasi WK, kemudian klik Explorer, kemudian buka Open File atau klik Open File, kemudian cari dataset yang barusan teman-teman download. Kalau saya di sini ada downloads di dalam folder downloads. Nah, untuk itu file tipenya juga jangan lupa diubah .csv karena kita mendownload dataset .csv. Nah, di sini sudah terlihat Netflix original dan juga data yang sudah kita validasi. Misalnya sebagai contoh kita buka file Netflix originals.csv yang belum kita validasi, maka dari WK-nya sendiri akan memunculkan error. Kita coba langsung kita open. Nah, muncul error seperti ini, teman-teman. Jadi kita open file data yang udah kita validasi. Oke, setelah berhasil membuka filenya, maka tampilan WK akan menampilkan seperti ini. Yang di sebelah kiri merupakan atribut-atribut dari dataset yang kita gunakan. Di sini ada title, genre, premier, runtime, IMDb score, dan language. Sedangkan di sebelah kanan ini selected attribute merupakan kumpulan datanya. Jadi di sini ada 584 data yang unik dari data tersebut. Nah, karena kita menggunakan metode clustering, kita akan mengelompokkan data-data ini. Aplikasi WK akan menampilkan datanya langsung seperti ini. Bisa dilihat di sebelah kiri merupakan atribut-atribut dari dataset yang kita gunakan. Di situ ada title, genre, premier, runtime, IMDb scores, dan language. Nah, untuk data yang di sebelah kanan merupakan data-data dari atribut yang ada di sebelah kiri. Contoh dari title, di sini ada 584 data, dan untuk datanya sendiri itu bersifat unik. Sedangkan untuk genre ada 115 data, namun yang unik ada 70 data. Sedangkan yang premier ada 390 data, dan yang unik ada 264 data. Untuk runtime begitu juga ada 124 data, dan yang unik ada 41 data. Begitu juga dengan data yang lainnya. Oke. Di sini karena kita menggunakan metode clustering, yang dimana metode clustering itu pengelompokan data-data, jadi kita harus menyingkirkan atau membuang atribut yang tidak ada kemiripan. Karena bisa kita lihat dari title sendiri, itu banyak datanya 584. Sedangkan yang unik atau data yang berbeda dari data-data lain itu juga ada 554 atau 100% semuanya unik. Otomatis kita tidak bisa melakukan metode clustering, kita tidak bisa melakukan kemiripan atau pengelompokan dari data-data ini. Maka dari itu kita harus melakukan remove value-nya terlebih dahulu dari atribut tersebut. Bisa kita centang seperti ini. Kemudian kita langsung bisa klik remove. Maka otomatis dari WK meremove atribut tersebut. Jadi di sini tersisa 4 atribut, yaitu genre, runtime, IMDb score, dan language. Kita lanjut ke filter. Oke, kita lanjut ke filter. Kita klik choose yang ada di sini. Selanjutnya kita klik buka folder WK, buka folder filter, kemudian unsupervised instance, dan kita pilih remove frequent values. Remove frequent values ini untuk apa? Jadi remove frequent values ini dia bakal membuang data-data yang berada di peringkat bawah. Contoh, kita bisa lihat di genre ini dokumentari count atau jumlah kemiripannya ada 159, sedangkan trailer ada 33. Begitu juga dengan data yang di bawahnya, yaitu sign ada 3, 3, 2, 7. Nah, untuk data
count terbanyak ini bakal dipilih oleh remove frequent values ini atau pemfilterannya ini. Otomatis data yang di bawah dari 5 teratas ini bakal menjadi 0 atau terfilter atau terbuang. Kemudian kita klik apply atau terapkan. Setelah berhasil di apply atau terapkan, sebelum apply kita harus setting remove frequent values-nya dulu. Kita klik. Nah, di sini ada atribut index dan juga no values. Nah, untuk atribut index-nya kita bakal mau filter atribut genre. Otomatis atribut indeksnya 1 atau atribut yang memiliki nomor 1. Nah, dengan no values atau data dengan peringkat tertinggi yaitu 5. Jadi bakal ada 5 baris data dengan peringkat tertinggi yang bakal muncul datanya. Setelah itu kita klik apply atau terapkan. Langsung otomatis dari aplikasi WK bakal meremove value dari data-data yang berada di bawah count yang terendah. Nah, bisa dilihat nih di komentar ada 120, trailer ada 19, komedi 34, drama 48, romantic comedy 30. Jadi hanya 5 data saja yang muncul sesuai dengan no values yang kita pilih sebelumnya. Selanjutnya jangan lupa juga untuk menyimpan filenya, karena untuk menghindari pengulangan. Maksudnya pengulangan, misalnya kita mau membuka dataset ulang, kita tidak perlu lagi melakukan remove atribut ataupun filteringnya, karena kita sudah menyimpan datanya kembali. Jadi final Netflix. Jadi ketika kita mau menjalankan kembali dataset Netflix, kita bisa memilih final Netflix ini, dan yang otomatis sudah ada atributnya, sudah di remove, dan juga sudah dilakukan filtering. Nah, untuk file of type-nya juga jangan lupa diubah ya. Kita menggunakan .csv. Selanjutnya kita save. Setelah berhasil menyimpan, karena di sini visualisasinya masih memunculkan data-data yang ada di sini yang masih seluruhnya, kita open file kembali yang barusan kita simpan, yaitu final Netflix. Nah, seperti yang lihat pada layar, jadi visualnya langsung hanya menampilkan 5 data saja, sedangkan yang datanya 0 itu bakal dihilangkan. Jadi di sini sudah bisa kelihatan yang dimana yang tertinggi merupakan documentary, dan dari komedi 34, di sini ada trailer 19, dan di sini ada romantic comedy 30 dan drama 48. Selanjutnya kita lanjut ke metode klasternya. Bisa klik menu yang ada di atas, menu cluster. Bisa dilihat tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini kita bakal menggunakan algoritma simple k-means. Nah, untuk menggunakan algoritmanya, kita bisa klik choose yang di bawah cluster ini. Kemudian kita pakai simple k-means. Nah, untuk simple k-means ini penjelasan singkatnya merupakan pengelompokan data, yang dimana dia bakal mengelompokkan data-data yang memiliki kemiripan. Jadi data-data yang memiliki kemiripan ini bakal digabungkan menjadi satu kelompok atau satu klaster. Sedangkan untuk data yang tidak mirip akan dibuatkan klaster baru atau kelompok baru. Kemudian untuk melakukan simple k-means kita bisa klik namanya simple k-means yang berada di sini. Kemudian kita ubah 6 klasternya atau jumlah klasternya yaitu 6. Kemudian kita klik OK. Untuk cluster modenya pakai use training set, dan juga untuk store cluster for visualnya jangan lupa dicentang. Kemudian setelah kita berhasil men-setting simple k-means bisa klik start, maka datanya akan muncul seperti yang terlihat di clusterer output. Nah, untuk jumlah datanya sendiri ada 251. Untuk atributnya ada 4, yaitu genre, runtime, IMDb, dan language. Kemudian jika teman-teman scroll ke bawah lagi, di sini ada klasternya dari klaster 0 hingga klaster 5. Untuk klaster 0 sendiri yaitu trailer, selanjutnya ada documentary dan documentary, komedi, trailer, dan documentary. Dan bisa dilihat di bawah ini merupakan tabel final klasternya. Bisa dilihat dari atributnya ada genre, runtime, IMDb score, dan language. Untuk full datanya ada 251, sedangkan untuk klaster yang pertama, klaster 0 ada 57, klaster 1 ada 27, klaster 2 43, klaster 3 20, klaster 4 48, dan klaster 5 56. Di sini yang paling banyak terklaster yaitu documentary, karena untuk runtime sendiri itu berbeda, untuk language-nya berbeda, genrenya berbeda, IMDb score-nya berbeda, sehingga documentary ini terpecah menjadi 3 klaster.
Selanjutnya kita lanjut ke visualnya. Bisa klik langsung yang ada di result list, bisa klik kanan atau double klik untuk MacBook, kemudian pilih visual cluster assignment. Nanti bakal tampil datanya seperti ini berbentuk visual. Kita bisa filter juga sesuai dengan tampilan di sumbu X maupun di sumbu Y. Contoh di sumbu Y kita tampilin IMD score, sedangkan di sumbu X kita tampilin genre. Maka tampilannya akan seperti ini untuk komedi, dokumenter, trailer, romantic comedy, dan drama. Nanti bakal bisa terlihat juga data yang paling tinggi data yang mana, yaitu data dokumenter. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa menggunakan jitter ini. Jadi dia bakal memisahkan data-datanya. Jadi lebih terlihat lebih jelas bahwa data yang lebih banyak itu data cluster yang mana. Kemudian juga kita bisa melihat detailnya. Kita bisa klik yang ada di sebelah sini. Misalnya kita melihat dokumenter, bisa klik visualnya atau klasternya. Nanti bakal tampil WK Instant Info seperti ini. Nanti bakal kelihatan untuk genrenya yaitu dokumenter, jumlah datanya 214, runtime-nya 118, kemudian ada yang base score 7,4, language-nya English, dan dia merupakan klaster keberapa, yaitu klaster kedua. Mungkin itu saja tutorial yang akan saya jelaskan. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.